Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi dambaan setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun terkadang keberkahan itu terhalang oleh beberapa faktor dan penyebab. Mudah-mudahan kita terhindar dari faktor penyebab terhalangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 penyebab keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kali ini menjadi pelajaran dan cambuk bagi kita sehingga kita terlepas dari 3 penyebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan di dalam hidup kita. Seberapa banyak harta kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka harta kita akan menjadi musibah. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang memiliki harta benda namun tidak bisa menikmatinya, sakitlah dan macam-macam. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena salah satunya bisa tidak berkah di dalam harta benda tersebut. Tidak berkahnya bisa disebabkan salah satunya adalah kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Maka berhati-hatilah hilangnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Jika hilang keberkahan, maka akan hambar dari segala segi kedudukan kita. Hambar jabatan kita, hambar harta kita, hambar semua yang kita miliki. Maka muliakanlah kedua orang tua. Niscaya hidup kita akan berkah, damai, aman, nyaman dan tentram. Sekalipun dari segi harta benda dan jabatan kita jauh dari kata layak, tapi karena kita memuliakan kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, jauh dari orang-orang saleh. Sekaya apapun kita, jika kita jauh dari orang-orang saleh, maka kita tidak akan ada keberkahan di dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai syurga di muka bumi ini. Barang siapa yang masuk ke syurganya Allah di muka bumi ini, maka ia akan hidup bahagia, akan tentram dan akan nyaman. Apa syurganya Allah di muka bumi ini? Yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Hadirnya kita di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlisnya ulama, duduknya kita berzikir bersama ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kita tenang dan tentram. Maka jika kita merasa kehilangan keberkahan di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, di dalam anak-anak, di dalam harta dan jabatan kita yang dimiliki, bisa jadi karena jauhnya kita dari majlis ilmu atau orang-orang saleh. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bersama-sama sahibus saleh, memperbanyak mendengarkan tausiah-tausiah agama Islam, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan banyak hadir di majlis zikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, memakan makanan yang haram. Memakan makanan yang haram
baik dari segi zat bahwa makanannya diharamkan, maupun dari cara transaksi jual belinya, atau dalam mendapatkannya dengan cara yang salah, seperti mengambil dengan cara yang zalim, yaitu mencuri atau riba. Nah, orang yang memakan riba, Allah akan ambil keberkahan di dalam kehidupannya. Berkenaan dengan riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan riba hingga ke akar-akarnya. Bahkan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya yang meminjamkan uangnya saja, tetapi pegawai juru tulis hingga kantornya semuanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tentu jauh dari keberkahan, sehingga hidupnya akan gelisah, resah dan hambar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari 3 hal tersebut, sehingga hidup kita menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.